Apakah betul Pak Prabowo ini telah membawa Indonesia menjadi kacung barat dan lebih takut pada Amerika dan Israel? Nggak takut masuk neraka. Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Di konten saya sebelumnya, saya mendapati banyak komentar yang cukup menarik. Dan kali ini kita akan bacakan satu demi satu dan semoga ini akan menjawab. Karena komentar yang kalian berikan, ini cerminan dari apa yang sebenarnya ada di masyarakat dan mungkin butuh untuk kita jelaskan. Tonton sampai selesai, siapa tahu komentar kalian dibacakan di sini. Saya beberapa saat yang lalu membuat konten lebih baik jadi kacung barat atau harus mati. Nah, kira-kira apa yang Pak Prabowo akan pilih? Dan saya di sini tidak mencari setuju atau tidak, tapi mengajak kalian semua berpikir secara nalar, secara objektif, tidak menggunakan hati dan perasaan kita. Karena dalam kondisi kritis dan kondisi geopolitik yang sedang amburadul seperti sekarang ini, mengedepankan cara berpikir menggunakan nalar. Ini adalah kesesatan. Donald Trump orang stres, jadi kalau jadi kacungnya ya ikut stres. Nah, yang saya maksud bukan jadi kacungnya Donald Trump, tapi kacung barat. Kacung barat itu artinya negara-negara yang dianggap sebagai negara maju. Nah, yang bukan negara barat, itu ya mungkin yang dianggap sebagai negara dunia ketiga. Seperti mungkin negara-negara di Asia, di Afrika. Nah, negara barat ini memang akhir-akhir ini ya, dalam mungkin beberapa abad ke belakang ini dianggap sebagai pemimpin kebudayaan dunia. Karena mereka lah yang sejatinya akhirnya memenangkan peperangan yang akhirnya terjadi dan mengambil sumber daya dari negara-negara Asia dan negara-negara Islam zaman dahulu dan akhirnya berhasil mengambil sumber daya alam mereka menjadi lebih maju dan membuat peraturan. Betul sekali, peraturan dibuat oleh sang pemenang. Dan saat peraturan ini dibuat, maka ya kita yang kalah akan ikut peraturan yang akan membuat semenang ini menang terus. Nah, mengapa seperti itu? Bayangkan, mereka ke Indonesia itu menyerang dengan peraturan-peraturan WTO yang nggak masuk akal. Terus kemudian mereka mengatakan pengerusakan lingkungan hidup itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Padahal dulu mereka itu bahkan sampai merusak lingkungan yang lebih parah daripada kita sekarang yang lebih mengerti tentang reboisasi, penanaman ulang, dan juga bagaimana cara kita melakukan industri dengan lebih memperhatikan AMDAL dan hal-hal yang lainnya. Nah, seakan-akan mereka ini itu keluar dari lubang. Lalu saat mereka sudah sampai di atas, tangganya ini dihilangkan, dibakar. Sehingga kita yang masih di bawah ini nggak bisa naik ke atas. Jadi kalau kita katakan menjadi kacung barat, itu bukan berarti menjadi kacungnya Donald Trump. Tapi saat ini, di saat sekarang ini, kita lebih condong kepada negara barat. Karena kemarin kita sudah condong kepada negara timur. Seperti itu. Jadi tolong dipahami konteksnya agar kalian mengerti dan tidak ada satu tujuan atau channel ini dibiayai oleh Donald Trump atau Israel untuk menyuarakan hal seperti ini. Bu Janda nggak tahu ya, tanya sama dia sendiri. Terus kemudian, saya heran semenjak Prabowo menjabat, perasaan Indo semakin kacau. Nah, gimana ya ngomongnya? Itu sama seperti kalau kita bilang, setelah adanya sosial media, sekarang ini berita tentang pembunuhan itu semakin marak. Ya iya, karena kan ada sosial media, sehingga kita lebih mudah untuk mendengarkan dan juga mendapatkan berita dengan lebih mudah. Sehingga apapun yang terjadi di luar, itu akan lebih bisa kita terima dibandingkan dulu yang berita itu perlu koran, dan koran itu kan otomatis cuma terbatas yang menerbitkannya dan halamannya pun terbatas, sehingga akhirnya terjadi sebuah saringan berita mana yang pantas ditayangkan dan mana yang akhirnya nggak nyampe di tayangan itu tadi. Ini sama dengan sesat pikir juga kalau kita bilang misalkan di Indonesia itu penjahat, itu kebanyakan orang Islam. Ya iyalah, karena Indonesia ini 70-80% pemeluk Islam. Ya jelas di Indonesia penjara mayoritas orang Islam. Terus apakah kita bilang Islam itu jahat? Nah, cocoknya dengan ini adalah apa? Semenjak Prabowo menjabat, Indo semakin kacau. Itu karena kondisi geopolitik di luar negeri. Itu menjadi kacau juga. Jadi apa yang ada di luar negeri, itu membuat kita itu terdampak. Kita kan berdiri di tanah yang sama. Ya, walaupun lewat lautan ya, akhirnya ada di langit yang sama. Apa yang terjadi walaupun itu ada di belahan dunia yang lain, itu pasti akan terjadi. Dan kalau kalian misalkan bertanya-tanya, kira-kira kalau presidennya Mas Anies atau Mas Ganjar akan seperti apa? Silahkan nonton konten saya yang lain, karena saya sudah coba bukakan kartunya dan melihat kalau seandainya mereka yang megang, itu akan seperti apa? Akan tetap kacau juga.
Karena kondisinya di luar seperti itu, oke? Kita punya kota pecinan, kita nggak punya kota Amerikanan. Belajar sejarah dulu, Den, dari rakyat sekarat, oke? Maksudnya mungkin yang dimaksud dengan dia ini adalah kenapa kita nggak mengarah ke China ya, oke? Di sini yang perlu saya luruskan adalah kenapa nggak ada kota Amerikanan, itu adalah karena ya orang China itu ya, ras Asia Timur China itu, ras yang memang terbanyak, penduduknya aja itu terbanyak gitu loh. Dan mereka itu sudah melakukan diaspora dari dahulu. Jadi kalau misalkan yang dipakai argumentasinya adalah orang China itu ada di mana-mana, karena memang dari zaman dulu diasporanya, karena peperangan dan famine atau wabah penyakit, itu menyebar kemana-mana. Dan bahkan jangankan seperti itu. Di kota Hong Kong aja, itu ada pecinan. Di tempat orang Chinese itu ada pecinan, ada Chinatown. Coba kalian cari tahu deh. Jadi kalau saya nggak keliru ya, coba. Di Singapura itu ada Chinatown juga. Jadi memang iya, tapi nggak berarti terus karena pecinan itu ada, sehingga kita harusnya memihak kepada China. Enggak. Karena saya pikir Indonesia ini harus memegang teguh bebas aktifnya agar kita ini nggak terus diinvasi atau diinvasi dengan apapun ya, diinvasi dengan ideologi, dengan kerusakan peperangan perdagangan, dan menjadi musuh oleh salah satunya. Dan karena juga negara kita belum cukup punya kekuatan untuk melawan mereka. Kita nggak punya reaktor pembangkit tenaga nuklir atau sebagainya. Tapi ada kampung negara lain juga yang di Bali, apa sih, kampung Rusia. Oh, kampung Rusia, iya. Karena kan ya orang-orang banyak ke sana. Di Bogor juga kampung Arab juga banyak. Mungkin emang penduduk nggak mau pindah ke sini. Iya, makanya. Tapi kalau kita ngomong pecinan di mana-mana, ya karena ya memang orang Chinese, orang Tionghoa itu banyak banget. Bahkan orang Amerika mungkin lihat kita ini, kita juga orang Chinese karena ada darah keturunan mereka juga di tubuh orang Indonesia ini yang asalnya dari orang-orang China Selatan itu, yang mungkin dulu saat Indonesia ini belum terus kemudian tenggelam dan berpulau-pulau, ya kita leluhurnya datang dari sono gitu loh. Rakyat tidak sejalan sama penguasa Zionis, betul sekali. Tapi berlawanan dengan mereka, itu juga bunuh diri. Jadi gimana kalau ternyata tiba-tiba Facebook dimatikan? Ayo, YouTube terus dimatikan. Karena gara-gara kita benar-benar mengkonfrontasi secara jelas dan menolak produk-produk Zionis. Ayo piye? Instagram. Nah, Instagram. Ya kan? Tapi kayaknya orang-orang yang mikir gini nggak punya akun Instagram deh kayaknya. Dalam skala yang jauh lebih kecil, saya bisa merasakan saat harus membuang harga diri, direndahkan, dibully, alasan demi keluarga. Karena kalau mentingin pride, keluarga nggak bisa makan, nggak bisa bayar KPR, bagaimana keluarga saya, sementara presiden harus melindungi rakyat, dia sadar pertahanan Indonesia sangat lemah. Bagaimana kalau sampai diserang negara yang lebih kuat, walau tidak setuju, pasti presiden tak bisa frontal menentang mereka. Biasanya cowok-cowok yang mikir kayak begini. Nah, karena kalau cewek kadang-kadang emosi ya mereka. Tapi hanya berserah diri dan diam saja, itu pun bukan sebuah pilihan. Cemen jadinya. Jadi kalau saya boleh katakan, memang saat ini kita harus berdiplomasi. Dengan mengatakan bahwa kita tidak bermusuhan. Apakah kita akrab berteman? Ya enggak juga gitu loh. Tapi artinya apa? Kita enggak punya sebuah kekuatan untuk bermusuhan. Tapi dalam pertemanan yang enggak apple to apple, yang enggak simbiosis mutualisme ini, kita pun harus quotes on quotes mencuri kesempatan-kesempatan. Dan juga hal-hal yang bisa kita curi dari mereka. Teknologi, ilmu pengetahuan, kesempatan untuk bisa memiliki satu hubungan dagang dengan negara yang hanya mau berdagang dengan negara Amerika. Hal seperti itu banyak yang lainnya. Harus juga kita lakukan. Dan ini, seperti saya katakan berulang kali, harus menjadi nation interest kita juga. Enggak kita pasrah jadi negara kecil yang belum sangat besar. Dan akhirnya kita hanya mantuk-mantuk aja, mantuk-mantuk, hanya mengangguk-ngangguk saja dan nurut dengan negara barat ini tadi. Jangan sampai menyerahkan data rakyatnya ke Amerika. Nah, oke. Ini adalah salah satu juga yang kita coba untuk pertahankan. Tapi data, ini memang sesuatu yang saat ini itu mungkin harganya sama dengan emas, perak, dan juga mineral yang lainnya. Tapi bisa saja data itu kita berikan, tapi akhirnya kita membuat peraturan untuk melindungi data itu tadi. Ini kan hal yang seharusnya kita mainkan dengan pintar. Kita tahu hal seperti itu pasti tidak akan bisa dinegosiasi oleh Pak Prabowo. Karena data penduduk Indonesia dengan etnis yang beragam, mereka ini juga punya kondisi geografis yang terpecah-pecah sehingga mereka pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi kebayangkan kalau misalkan orang-orang di Papua sama orang di Sumatera ini kebutuhan hidupnya kan berbeda. Jadi kebayang kalau ternyata data ini dimiliki, Amerika akan bisa menjual barang-barang yang orang Papua dan orang Sumatera ini butuhkan. Meskipun ini berbeda, mereka akan mengetahui. Ini sesuatu yang memang masih sulit. Tapi itu tadi, dalam ketahanan intelijen yang berkaitan dengan kecerdasan digital, Indonesia memang masih
agak di belakang. Tapi dengan kita mengetahui resikonya, kita bisa meminimalisasi dengan membuat peraturan saat itu diberikan. Contohnya kayak itulah, bintang kalau kita baru saja mengagreekan sebuah software, jadi syarat dan ketentuan berlaku. Saya kurang setuju sama Denny Darko. Amerika, Cina, Jepang, Taiwan, Singapura, Korea, Rusia, mereka punya market dan tambang di Indonesia. Lalu negara mana yang berani nyerang Indonesia? Bahkan Amerika maupun Cina tidak akan berani nyerang Indonesia. Geopolitik sebenarnya omong kosong jika Indonesia berani ambil sikap seperti Cina. Mereka merombak negara buat kemajuan negara mereka sendiri. Betul, tapi itu hanya bisa kita lakukan dalam kondisi geopolitik yang lebih tenang. China tidak melakukan itu dalam semalam, setahun, 2 tahun. Mereka melakukan itu dalam puluhan tahun. Rangkaian gerakan yang nggak disadari oleh Amerika. Sampai akhirnya mereka ya jadi negara yang seperti sekarang ini. Contohnya saat itu China benar-benar membuat nol ya pajak untuk pabrik yang dibangun di China. Sehingga saat itu terjadi, orang-orang itu nggak sadar teknologi mereka diambil. Nah, tapi di Indonesia, orang mau bangun pabrik di Indonesia akan males. Karena di sini tiap tahun karyawannya akan demo, minta dinaikkan UMR. Belum lagi banyak acara-acara keagamaan atau acara-acara keluarga yang harus mereka lakukan. Sehari aja mereka minta istirahat berapa lama. Belum nanti mereka sambil ngudut, sambil ngerokok, melakukan hal-hal yang mereka harusnya lakukan. Ini kan hal-hal yang nggak akan terjadi di negara komunis seperti China, yang memang benar-benar, ya kalau lu nggak kerja, lu nggak akan bisa hidup. Berapa miliar penduduk Cina? 2 miliar ya? 2 miliar. 2 miliar. Penduduknya 280 juta. Itu cuman 1/8-nya gitu loh. 2 miliar, men. Itu bukan uang. Itu manusia. Kebayang nggak? Orang sebanyak itu. Dan itu cuma di China. Belum orang Tionghoa di daerah yang lainnya. Yang mereka bisa saja diaspora balik lagi ke China. Jadi, cobalah untuk berpikir itu dulu sebelum kita mulai berani seperti China. Oke? Kalau tidak jadi kacung barat mati. Oh, seperti orang tidak beriman. Kita terlalu lama jadi kacung barat, oligarki dan koruptor. Ya, beriman itu satu hal, tapi nggak hanya beriman yang akan menyelamatkan kita. Saya yakin orang-orang di Palestina itu juga orang beriman. Tapi saat menghadapi orang-orang yang sebengis dan selalim orang-orang di Amerika dan pemerintah Amerika dan Israel saat ini, ya mereka nggak bisa hanya mengandalkan iman. Mereka pun butuh sebuah strategi untuk menghadapi orang-orang lalim ini tadi. Dan kalau dikatakan apa tadi yang berikutnya? Terlalu lama jadi kacung barat, oligarki dan koruptor. Oke, kalau terlalu lama itu mungkin karena zaman Pak Harto dulu. Dan kalau kita mengutip perkataan Abu Janda, ya memang Amerika ini ikut memerdekakan Indonesia. Jadi sebagai imbal baliknya, mungkin saat itu mereka meminta tambang di Papua, produk-produk Jepang yang ya tentu saja dimodalkan oleh Amerika ya, karena Jepang akhirnya kalah perang dengan Amerika untuk dipasarkan di sini. Terus kemudian MRT dan juga subway nggak dibangun, tapi yang dibangun jalan tol agar orang beli mobil lebih banyak lagi. Maka hal seperti ini itu memang terjadi di masa lalu. Tapi kita semua sudah mencoba kemandirian dengan mencoba mengadopsi kendaraan listrik dari China dan terus kemudian mencoba juga untuk melakukan hilirisasi agar hasil tambang kita itu nggak ujuk-ujuk dibawa keluar dan dibayar dengan harga terendah dari mineral yang paling nggak berguna yang ada di situ. Makanya ini kan akhirnya negara Indonesia disanksi oleh WTO, kemudian mau diembargo dan sebagainya. Ini adalah hal yang menunjukkan kalau pemerintah kita ini tidak hanya jadi kacung, mulai berani melawan, tapi tentu saja nggak dengan frontal kepada mereka. Umat Islam di Indonesia tidak akan menang melawan Amerika Serikat. Sedangkan negara yang menjadi kiblat umat Islam saja di bawah telapak kaki Amerika Serikat. Ya, itu kan satu hal yang ya saya nggak bisa menjawab juga bagaimana Arab Saudi, Uni Emirat Arab, karena ya mereka berdagang dengan Amerika dan mereka merasakan kemajuan teknologi itu memang seperti itu. Nah, bukankah kalian juga pasti akan berpikir kan, jangan-jangan memang harusnya negara itu seperti itu, tapi kita akhirnya bisa mengajak mereka untuk menerapkan, ya kalau yang Muslim di sini adalah pemerintahan yang bernafaskan Islam dengan semua keadilan yang dimiliki, tapi juga tetap bisa adil kepada yang bukan Islam. Seperti saat Yerusalem dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin ya saat itu, di mana agama Islam, Kristen, dan Yahudi itu hidup secara berdampingan dan tetap dalam hukum Islam yang berlaku di sana dan adil untuk semuanya. Kan siapa tahu ini bisa kita lakukan, tapi dengan kita menjadi modern dulu. Menjadi negara yang nggak harus
berperang dan harus mengambil sumber daya orang lain. Tapi ya itu mungkin hanya ada di pikiran saya dan kita sekarang akhirnya terpenjara dengan harus berpihak kepada hal-hal yang mungkin sama dengan diri kita dan mencoba untuk bermusuhan dengan hal-hal yang nggak sama dengan kita. Tapi marilah yuk kita berpikir secara objektif di mana kepentingan bangsa. Nation interest ini di atas segalanya dulu. Kita benerin dulu yang ada di sini. Perihal orang akan bilang kacung siapa, hanya kitalah yang tahu. Dan dalam perjalanannya, kan orang juga tahu. Sebelum seseorang menjadi seorang bos dan memiliki usaha, bisa saja dia ini menjadi pengikut atau pegawai dari orang lain, belajar dulu, mengambil ilmunya, dan terus kemudian menjadi bos yang lain. Dan siapa tahu di saat itu, orang yang tadinya itu mempekerjakan kita, bisa kita pekerjakan. Dan Indonesia akan bisa menjadikan Amerika ini sebagai kacungnya. Apakah ini akan terjadi? Saya yakin di satu masa nanti. Tapi apakah itu akan di masa kita dan kalian semua masih hidup? Marilah kita coba wujudkan. Terima kasih, saya akan coba bahas lagi di konten yang lainnya. Jika ini cukup membuat sebuah diskusi dan juga satu pemikiran yang membuka satu wawasan agar kita menjadi objektif dan tidak terjebak dengan biner atau perpecahan yang ditimbulkan oleh media sosial akhir-akhir ini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.